Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusron, bila waqaf dibaca yusra. Ingat, kalau ada tanwin terus diikuti dengan alif, maka cara bacanya dibaca yusron. Ketika waqaf itu dibaca yusra, panjang dua harokat. Itu disebut dengan mad iwad, ya, mad iwad. Yusron ketika di waqaf, baca waqaf berhenti, maka dibaca yusra. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh ke ayat berikutnya di bawahnya. Perhatikan baik-baik, boleh ditirukan agar sama-sama lancar bacaannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kita bahas tajwidnya dulu. Sayaj'alullahu. Di sini ada jim mati. Nah, jim mati atau jim sukun terus di tengah-tengah. Maka jim ini termasuk huruf qalqalah karena sukun. Bacaan qalqalah. Harus dipantulkan. Sayaj'alullahu, seperti itu. Terus di sini Allahu itu ada asyamsiyah dan mad tabi'i atau mad asli, ya. Asyamsiyah, alif lam syamsiyah ada tanda tasydidnya. Terus Allahnya, lam yang kedua yaitu panjang karena ada tanda berdiri. Pokoknya begitu kalau lafdzul jalalah dimanapun ada di depan lafdzul jalalah panjangnya hanya dua. Ada di depan, ada di tengah, itu hanya dua ketukan. Kecuali ada di belakang, ada di sini. Maka itu panjangnya berlaku boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena hukumnya berubah menjadi mad arid lis sukun, bukan mad asli lagi. Kenapa kok bisa mad arid lis sukun? Karena ada bacaan mad asli diakhiri huruf hidup berupa hu, ini kan huruf hidup, berada di waqaf, makanya disebut dengan mad arid lis sukun. Oke, kita lanjut. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ba'da usrin ini pendek semua, ya, jangan dibaca panjang. Usri yusra, tanwin bertemu dengan ya, cara bacanya masuk ke ya disertai dengung dua ketukan. Kenapa? Karena idgham bi gunnah. Idgham itu masuk ke huruf idghamnya, terus bi gunnah disertai dengung. Masuk ke huruf ya disertai dengung dua ketukan. Disebut dengan idgham bi gunnah. Usri yusra, seperti itu. Ro ini tanwinnya hilang menjadi satu, berubah menjadi fathah, ya. Yang awalnya fathatain menjadi fathah. Karena kenapa? Karena tanwin diikuti dengan alif, berada di waqaf, ya. Makanya berhenti. Kalau berhenti dibaca yusra. Kalau tidak berhenti lanjut ke ayat berikutnya, yaitu tetap yusron illa seumpama, ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra.
Lanjut. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu. Qad ini sama hurufnya qalqalah. Kenapa? Ada tanda sukunnya. Dalnya bersukun atau berharokat sukun atau mati. Jadi dal mati itu hurufnya qalqalah, ya. Qalqalah ada di tengah qafnya, ada di tengah dalnya, huruf dal matinya, dal sukunnya, maka disebut dengan qalqalah sughra. Terus qad ja'alallahu, lafdzul jalalah seperti yang di atas, panjangnya hanya 2 ketukan karena mad asli. Qad ja'alallahu likulli syai'in ini sifat lin, bukan mad lin tapi sifat lin. Sifat lin itu lentur, lemas, ya, tidak boleh disentak, jangan disentak dan jangan didengungkan. Syai'in gitu ya, likulli syai'in gitu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Di sini ada tanwin bertemu dengan qaf, ya. Cara bacanya samar, didengungkan, siap-siap ke huruf qafnya, ditambah dengan ng. Ditambah dengan ng itu khusus qaf dan kaf. Makanya bacanya itu ing, ya, ing seperti itu, bukan bukan seperti itu samarnya, tapi samarnya seperti ing. Nah, ditambah seperti itu ya, ing syai'in qadara gitu. Terus di sini ada dal mati sama dengan yang di depan, qadara. Nah, huruf qalqalah sughra, bukan qalqalah kubra. Kenapa? Karena masih ada di tengah kata, ya. Kalau di akhir kata itu di alif ini, itu disebut dengan di akhir kata. Makanya qalqalah kubra, qalqalah sughra itu ada di tengah kata atau tengah kalimat. Terus kalau qalqalah kubra ada di akhir kalimat atau akhir kata, begitu. Qadara, ro-nya panjang sama seperti yang di atas, 2 ketukan, mad iwad. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna, bukan dibaca wa akhadna. Kenapa? Karena ini zal, bukan hurufnya qalqalah, walaupun sukun atau mati. Kenapa? Karena bukan huruf qalqalah, karena zal. Yang huruf qalqalah itu dal, ya, tanpa titik. Kalau yang ini yang ini ada titiknya, berarti bukan huruf qalqalah. Jangan dipantulkan. Wa akhadz, seperti itu ya. Wa akhadna minhum. Nah, panjang 2 ketukan, mad asli, ya. Kenapa? Karena ada alif diawali dengan fathah. Minhum. Wa akhadna minhum. Nun mati bertemu dengan ha, samar, ya. Maaf, nun mati bertemu dengan ha itu jelas terang karena izhar halqi, hukum non sukun. Jadi izhar halqi itu jelas terang, tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan, ya. Terus tidak boleh disentak. Minhum, seperti itu ya. Minhum. Wa akhadna minhum mitsaqan. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim, ya. Idgham mimi. Bacanya dengung 2 ketukan. Pokoknya idgham mimi itu dengung. Wa akhadna minhum mitsaqan. Mi, ya, mati, ya.
Me panjang 2 ketukan karena ada ya mati, ya sukun diawali dengan kasroh. Sa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Kenapa? Mad asli. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ghalidha, tanwin bertemu dengan ghain, jelas terang. Izhar halqi, sama dengan yang minhum, izhar halqi, jelas terang, tidak boleh dengung, tidak boleh disamarkan. Ghalidha, li panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh, mad asli. Za mad iwad. Oke, kita ulang biar cepat lancar. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kana zalika fil kitabi mastura. Kana zalika, kana panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Kalau ka ada ka terus ada alifnya bentuknya seperti ini ya. Kalau tidak ada alifnya itu seperti ini ka. Oke. Kana zalika, za panjang 2 ketukan, ada tanda berdiri di atasnya za, itu harus panjang 2 ketukan karena mad asli. Kana zalika fil kitabi. Fil kitabi alif lam ya, alif lam komariah. Kenapa? Ada tandanya sukun. Fil kitabi, ta panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Kana zalika fil kitabi mastura. Tu panjang 2 ketukan, ada waw mati diawali dengan dhammah. Ro sama tanwinnya berubah menjadi fathah ya, yang awalnya fathatain menjadi fathah tunggal. Kenapa? Karena ada tanwin diikuti dengan alif berada di waqaf, makanya disebut dengan mad iwad begitu. Atau mad iwad itu seperti ini, bukan tanwin cuman ada alifnya. Nah, mad asli berada di waqaf sama seperti itu menjadi mad iwad. Oke, kita ulang sekali lagi. Kana zalika fil kitabi mastura. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi. Sini ada mim mati bertemu dengan hamzah. Ya, bertemu dengan hamzah. Cara bacanya ya jelas terang, tidak boleh dengung. Kenapa? Karena itu bacaan bacaan izhar safawi, hukum mim mati, izhar safawi. A panjang 2 ketukan, ada tanda berdiri di atasnya. Yang T ini juga panjang 2 ketukan. Kenapa? Karena ya mati diawali dengan kasroh. 2 ini A sama T sama-sama mad asli ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamah. Atihi yaumal, sifat lin samar sifat lin lentur lemes, tidak boleh didengungkan, tidak boleh disentak. Oke, sifat lin ini namanya, bukan madlin tapi sifat lin.
Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati. Di sini ada alif lam qamariyah. Kenapa ada tanda sukunnya? Pokoknya kalau alif lam qamariyah itu pasti tanda sukun. Kalau alif lam syamsiyah tasydid. Oke. Yaumal qiyamati. Ya panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Yaumal qiyamati farda. Ya, farda. Roknya rok tafkhim, tebal. Farda. Mad iwad seperti yang di atas sama. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda illa bil haqqi wa ajalim musamma. Illa bil haqqi. Illa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli. Bil haqqi alif lam qamariyah tandanya sukun. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim disertai dengung 2 ketukan karena idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan dengung. Masuk ke mim dengan dengung. Wa ajalim musamma. Ini mim tasydid gunnah musyaddadah. Kenapa mim tasydid? Karena mim tasydidnya berdiri sendiri. Bukan mim tasydid seperti ini. Kalau ini mim tasydidnya karena tanwin bertemu dengan mim. Kalau ini mim tasydidnya berdiri sendiri, bukan karena apa. Makanya disebut dengan gunnah musyaddadah. Dengungnya 2 ketukan. Ma panjang 2 ketukan karena mad iwad. Ini alif layyinah ya namanya. Kita ulang biar cepat lancar. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Lanjut. Fasayutihi ajran azima. Fasayu. Ya, bacanya yuk begitu, bukan yu' tapi yuk karena hamzah. Bukan yuk, bukan seperti itu. Kenapa? Wawu ini menjadi tempatnya hamzah. Jadi bukan wawu sukun tapi wawunya menjadi tempatnya hamzah. Fasayutihi. Ti panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Fasayutihi ajron azima. Ajron jim mati, jim sukun. Ini harus dipantulkan ke huruf jimnya. Kenapa? Bacaan qalqalah sugro karena ada di tengah. Matinya karena ada di tengah bukan di akhir. Makanya disebut dengan qalqalah sugro. Fasayutihi ajran azima. Tanwin bertemu dengan ain jelas terang karena izhar halqi. Ajran azima. Zi panjang 2 ketukan ada ya mati diawali dengan kasroh. Terus ma panjang 2 ketukan. Kenapa? Karena mad iwad. Ya, kalau tanwin diikuti dengan alif berada di waqaf itu tanwinnya berubah menjadi yang awalnya fathatain berubah menjadi fathah. Kalau dhammatain gimana? Ini khusus fathatain. Yusra begitu. Oke, kita ulang sekali lagi.
fasayutihi ajran azima. Oke, kita ulang dari atas, langsung contoh, langsung ayatnya, biar cepat lancar bacaan kita. Baca bersama-sama. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kana zalika fil kitabi mastura. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda illa bil haqqi wa ajalin musamma fasayutihi ajran azima. Fasayutihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Al-Quran semuanya yang telah bergabung dengan channel ini, yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah bergabung maupun yang sudah subscribe, like, dan juga maupun yang belum subscribe. Bagi yang belum, silakan di subscribe, di like, dan di share videonya agar semuanya mendapatkan pembelajaran Al-Quran dan selalu belajar membaca Al-Quran. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang cocok atau keterangan yang salah maupun yang kurang. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.